Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dini Inovanti, CGP Angkatan 7 dari UPTSDN Pasir Buyut 2, Kabupaten Serang. Dalam video ini, saya akan menampilkan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan motivasi dari Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Hermi Kuswidiarti MPD, dan Bapak Pengajar Praktik, yaitu Bapak Aliudin MPD. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman CGP Angkatan 7, khususnya kelas 7-10 Banten, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya untuk mengikuti kegiatan diklat CGP ini. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau di lingkungan lain. Ketentuan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. CGP diminta untuk mewawancarai 2-3 pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan CGP. Salah satunya adalah pimpinan di sekolah CGP itu sendiri. Hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Apa yang selama ini dilakukan pimpinan tersebut? Praktek apa yang selama ini dijalankan? Analisis pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang CGP wawancarai, dan kaitkan dengan pengetahuan CGP tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Ada 4 paradigma pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam mengambil keputusan, ada 3 prinsip yang dapat dilakukan, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kegiatan wawancara ini saya lakukan bersama 3 kepala sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Jawilan. Wawancara yang ke-1 yaitu saya mewawancarai Bapak Kepala Sekolah UPTSDN Pasir Buyut 2, yaitu Bapak Kasban SPD. Berikutnya adalah wawancara yang kedua. Dalam kegiatan ini saya mewawancarai Bapak Kepala Sekolah UPTSDN Haurdapung, yaitu Bapak Muhaimin MPD. Berikutnya adalah wawancara yang ketiga. Dalam kegiatan wawancara yang ketiga ini, saya mewawancarai Kepala Sekolah UPTSDN Kareo, yaitu Ibu Kustini SPD.
Berikut adalah video kegiatan wawancara yang saya lakukan dengan 3 kepala sekolah di lingkungan Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin ini mungkin mengganggu waktu luang Bapak. Ya, yang seharusnya Bapak istirahat, tapi karena memang ini menyangkut tugas di plat CGP yang harus dipenuhi. Ini harus mewawancarai Bapak Kepala Sekolah di sekolah sendiri, yaitu Bapak. Bapak, mohon izin, ada beberapa pertanyaan yang ingin Dini ajukan tentang pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin di sekolah, khususnya di SDN Pasir Putih 2. Untuk pertanyaan pertama, Pak. Iya, silakan. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam kasus bujukan moral ataupun kasus dilema etika? Kasus-kasus dilema etika secara manusia adalah benar melawan kebenaran. Tapi tadi ada bujukan moral ya. Bujukan moral itu unsur benar melawan kebenaran. Tapi dalam hal kita ambil keputusan itu harus sama-sama dengan dipertimbangkan dengan pemikiran dan secara matang. Oleh karena itu, badan kasus yang mengambil keputusan antara benar dan salah kalau kita pernah dilakukannya pemikiran yang baik. Selama ini Bapak sebagai pemimpin, ketika mengambil sebuah keputusan di sekolah kita khususnya di SDN Pasir Putih 2, terutama kasus-kasus tersebut ada 2 kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana ini Bapak? Ya, sebelum pengambilan keputusan dilema etika, terlebih dahulu saya melakukan hal-hal diantaranya. Pertama itu mengumpulkan fakta-fakta yang menjelaskan itu. Kemudian juga siapa-siapa saja yang terlibat, menganalisis kasus benar dan salah. Oleh karena itu, melihat dalam keputusan yang diambil dalam suatu, kita harus mengartikan dan merefleksikannya secara baik. Itu. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, dalam mengambil keputusan ini sudah tentu ada langkah-langkah yang memang harus Bapak laksanakan, atau memang prosedurnya seperti apa itu ya Pak, ketika Bapak harus mengambil sebuah keputusan jika dihadapkan dengan kasus dilema etika itu? Pertama, langkah-langkah yang harus kita ambil yaitu dalam rangka mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yaitu menentukan siapa yang terlibat, menganalisis ya benar salahnya, membuat alternatif, kemudian juga membuat keputusan. Itu dilihat dari keputusan yang sudah tuh, dan atau juga diambil atau merefleksikan. Jawabannya mudah-mudahan itu bisa digunakan kembali. Berikutnya Pak, hal apa saja yang menurut Bapak selama ini adalah langkah yang efektif ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika? Dalam mengambil hal yang keputusan dilema etika ini adalah menelaah siapa-siapa yang terlibat atau yang sifatnya urgen atau tidak ya, itu kasus dilema etika tersebut harus mengambil alternatif jalan keluarnya atau solusinya bagaimana, secara solusi hal yang paling urgen atau ada skala prioritas ya Pak ya? Ada skala prioritasnya. Bukan berarti semuanya kita harus juga diambil, tetapi ada skala prioritas. Pertanyaan selanjutnya
menjadi tantangan bagi Bapak sendiri sebagai pemimpin di UPTSDN Pasir Tua ketika Bapak harus mengambil sebuah keputusan yang menyangkut kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang Bapak hadapi selama ini itu seperti apa saja ya Pak? Tantangan dalam pengambil keputusan dilema etika ya adalah mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan juga, adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting ada rasa yang harus diutamakan atau ada rasa kekeluargaan. Bukan berarti kita tidak memerlukan itu, tetapi itu penting untuk dilaksanakan. Berikutnya Bapak, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau jadwal khusus, atau mungkin ada tata kelolanya sehingga ada waktu untuk menyelesaikan kasus ini? Nah, bagaimana prosedur dan bentuknya seperti apa Pak? Jadi dalam pengambilan keputusan, kami tidak dalam mengambil keputusan dilema etika, kami tidak memiliki jadwal khusus, tetapi ada tata kelola yang harus dilakukan. Ini tidak ada jadwal khusus, situasional saja ya Pak ya? Ya, konstitusional. Ya. Ya Pak, untuk pertanyaan berikutnya Pak, mungkin dalam mengambil sebuah keputusan mengenai kasus-kasus penyelesaian kasus dilema etika, pasti ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam penyelesaian kasus dilema. Jelas harus ada faktor yang mempermudah untuk menyelesaikan faktor kasus elemen etika. Itu harus ada orang-orang yang profesional di dalamnya ya, serta menghargai dan menerima keputusan atasan langsung kalau itu yang dianggap tetap faktor yang sangat penting. Bapak, ini untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Dari semua kasus yang pernah Bapak hadapi, terutama dalam penyelesaiannya, terutama kasus dilema etika selama ini yang ada di sekolah yang Bapak pimpin, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, atau mungkin refleksinya bagaimana gitu Pak, bisa pembelajaran yang diperoleh selama ini? Selama ini dalam pembelajaran yang bisa diambil ya, putusan pada kasus dilema etika itu adalah sebelum mengambil keputusan kasus banyak sekali yang harus dianalisa atau mengumpulkan data kasus yang ada. Banyak pertimbangan yang harus diambil ketika akan mengambil suatu keputusan, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, keputusan yang diambil tidak membuat semua orang akan puas, tetapi ada orang-orang yang tidak puas di dalam hasil keputusan kita ambil. Namun di dalam keputusan itu harus dilaksanakan keputusan yang sesuai dengan tanggung jawab. Oleh karena itu pembelajaran itu sangat penting karena ada kasus-kasus dari keputusan harus dilakukan secara bersama-sama. Bapak, terima kasih dari penjelasan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih atas waktu yang Bapak
bidang saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin dalam menghadapi kasus rujukan moral dan kasus pidana. Terima kasih banyak Pak. Maaf ya Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan kepada Bapak. Bapak sebagai Kepala PPS dan Koordinator Kecamatan Jatilan, ada beberapa pertanyaan yang memang harus Bapak jawab sebagai seorang berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak lakukan selama ini sebagai seorang kepala sekolah di UPTSDN Kabupaten Apung, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam kasus dilema etika ataupun kasus rujukan moral? Oh, gitu ya. Yang namanya permasalahan atau kasus di sekolah ada aja ya Bu ya, baik dari guru ataupun siswa, ya baik dilema moral ataupun baik rujukan moral ataupun dilema etika, itu menjadi hal keputusan yang harus diambil oleh kepala sekolah secara tepat gitu ya. Di sini apabila kasus tersebut melanggar gitu ya, melanggar hukum, sudah tentu benar lawan salah, berarti itu adalah rujukan moral ya. Terus tapi apabila di situ dikatakan dilema etika bila benar lawan benar, maka di situ adalah dilema etika, maka kita sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan dengan tepat. Pak, untuk pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan universal? Begini ya Bu, dalam mengambil keputusan tersebut selama ini saya melakukannya untuk mengidentifikasi kasus tersebut dulu. Kita identifikasi kasus-kasus tersebut dari berbagai sudut pandang ya, untuk menimbang ya secara mana yang paling benar. Itu yang kita akan ambil keputusannya gitu ya, yang kemaslahatan SDH Hordapung tersebut ya, untuk banyak orang dan Hordapung tersebut. Jadi untuk kepentingan banyak orang, baik siswa ataupun guru, bila mana itu menyangkut kepentingan orang banyak, itu yang akan saya ambil. Berarti intinya itu Bapak mengidentifikasi terlebih dahulu kasus tersebut ya? Ya, mengidentifikasi. Kalau itu ada manfaatnya untuk banyak orang, terutama yang berpihak kepada murid, ya, akan Bapak ambil. Saya ambil. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menghadapi kasus dilema etika selama ini? Dalam dilema etika kita kan butuh kajian ya, butuh identifikasi dulu. Langkah-langkah yang saya ambil ya, yang pertama saya menentukan penyebab masalahnya dulu begini ya, apa penyebab masalah tersebut ya. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat, ada guru, ada siswa, bahkan penjaga juga bisa ya. Terus setelah itu saya mencari fakta-fakta yang ada di lapangan menyatakan kepada orang-orang terdekat di sekitar sini ya. Setelah itu melakukan diskusi atau musyawarah dengan warga sekolah ya. Bukan hanya guru tapi siswa juga dilibatkan gitu ya. Setelah itu kita mencari keputusan. Kan pasti dari guru juga ada masukan harus begini-begini. Bahkan kita kepada siswa juga harus begini-begini gitu ya. Walaupun siswa tetap kita dengarkan masukannya atau keinginan mereka gitu ya. Setelah itu saya pertimbangkan tuh. Setelah semuanya pendapat itu masuk, saya pertimbangkan dari sudut pandang apapun gitu ya. Setelah itu saya mengambil solusinya bahwa seperti ini saya publikasikan lagi ke warga sekolah, baik ke guru ataupun ke siswa untuk melaksanakan keputusan yang telah saya ambil tadi. Seperti itu ya Pak ya. Untuk berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Jadi hal yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus ini? Dalam sebuah kasus gitu ya, atau permasalahan di sekolah gitu ya, tadi kan butuh analisis ya, kita analisis dulu ya. Setelah itu kita menentukan solusi menyesuaikan dengan peraturan yang ada dan norma yang berlaku di sini.
ingat ya, norma juga kan ada norma hukum dan adat di sini juga kita harus pertimbangkan supaya tidak melanggar hukum dan adat yang ada di daerah kita mengajar ini gitu ya. Di situ saya mengedepankan kepentingan umum ya. Di sini kepentingan umum artinya warga sekolah yang banyak ini kita harus mengedepankan kepentingan umum dalam arti bahwa solusi yang diambil memberikan manfaat bagi orang banyak dan bermanfaat untuk jangka panjang ya. Jadi solusi yang kita ambil itu bermanfaat bagi sekolah, bagi siswa, bagi guru dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi pengambilan keputusan itu diambil adalah solusinya yang bermanfaat. Ya. Ya. Untuk berikutnya Kak, hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan yang termasuk ke dalam kasus pidana? Ini tantangannya apa dalam mengambil Tantangan itu tentu banyak ya Bu Dini ya, halangan rintangan juga banyak gitu ya. Yang namanya sebuah keputusan atau sebuah sebuah solusi yang akan kita cari, di situ banyak tantangan ya. Kasus dilematika masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting yang harus ada yang kita lakukan ya. Juga ada orang-orang yang langsung terlibat di dalamnya serta peraturan-peraturan yang harus dipenuhi Bu Dini ya. Serta tidak kalah pentingnya yaitu nilai rasa yang harus dikedepankan. Artinya di sini nilai rasa ini harus kita kedepankan agar keputusan yang kita ambil itu diterima oleh semua pihak warga sekolah. Itu. tentunya dalam pengambilan keputusan Bapak sebagai seorang pemimpin, Bapak berpikir keputusan ini ingin diterima oleh semuanya dan dilaksanakan dengan Iya, seperti itu. Jadi harus diterima oleh semua orang dan dilaksanakan oleh semuanya gitu ya, dengan rasa tanggung jawab tadi. Untuk berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau tata kelola dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Dalam arti ketika Bapak menyelesaikannya itu butuh tempat tertentu, kemudian jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, kemudian juga bentuk prosedur seperti apa yang memang Bapak jalankan selama ini dalam menentukan penyelesaian keputusan kasus dilema etika. Dalam kasus dilema etika kan begitu kadang-kadang munculnya begitu tiba-tiba ya, tidak bisa kita rencanakan gitu ya. Jadi di situ suatu situasional aja gitu ya. Ketika permasalahan itu muncul, maka kita harus segera mengeksekusinya atau harus segera menyelesaikannya gitu ya. Jadi kita langsung buat jadwal di situ ketika permasalahan dilema etika itu muncul. Kita buat jadwal, kita buat kalau jadwal khusus tidak ada ya, sebabnya kan itu munculnya tiba-tiba. Jadi dilema itu yang harus kita ambil keputusannya secepat mungkin. Dan jangan juga jadwal tersebut jangan terlalu lambat gitu ya. Jadi harus segera dilaksanakan gitu ya. Dan harus segera dikelola, dianalisis, ya dipertimbangkan, didiskusikan dilema etika tersebut dengan guru-guru baik secara formal ataupun informal. Artinya baik secara formal dimusyawarahkan di ruang rapat dengan guru-guru ataupun non formal. Biasa guru yang terlibat tersebut saya panggil ya, seperti posting gitu ya, saya minta informasi dari guru tersebut itu secara non formalnya. Jadi situasional gitu. Jadi tergantung kepada situasi itu apakah harus cepat dilakukan solusi atau Tidak ya. intinya situasional. Yes, situasional. Ya Pak, untuk pertanyaan berikutnya Pak, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika? Ini faktor yang mendukung Bapak mengambil keputusan. Ya, dilema etikanya kalau misalnya sifatnya ringan gitu ya, mungkin untuk guru aja cukup. Tapi kalau sifatnya ada berat, kita mengambil misalnya kalau berkaitan dengan siswa kita mengambil orang tua, komite gitu ya. Atau misalnya dengan guru kita mendatangkan profesional, bisa pengawas gitu ya, untuk untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi kita di sini faktor yang mempermudahnya itu adalah mengambil keputusan itu orang-orang yang memiliki kemampuan dalam untuk menyelesaikan permasalahan dilema tersebut gitu ya. Tergantung kasus dilemanya. Ya,
Jadi ambil profesional seperti pengawas ketika kita membutuhkan. Dan ini ada dari semua kasus yang telah Bapak selesaikan selama ini, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dalam pengambilan kasus ini? Dalam kasus dilema etika ya tentu banyak sekali manfaatnya bagi kita ya. Apalagi kita seorang pemimpin. Dari dilema-dilema itu kita jadikan pengalaman, kita jadikan pembelajaran di sini ya. Pembelajaran yang dapat saya ambil dalam mengambil keputusan dilema ini adalah bisa menganalisis kasus gitu ya. Kasus itu tidak serta merta langsung kita pecahkan, kan tidak bisa, kita analisis dulu gitu ya. Terus untuk dipertimbangkan dulu gitu ya. Setelah itu kita ambil keputusan ya untuk menimbulkan rasa puas dan tidak puas terhadap semua pihak gitu ya. Jadi kemaslahatannya untuk Terima kasih banyak atas waktu luang Bapak. Sudah meluangkan waktu di mana Bapak sedang sibuk beraktivitas. Saya meminta bantuan Bapak untuk wawancara. Saya alhamdulillah Bapak dengan melakukan wawancara ini saya mendapatkan pengalaman baru dari Bapak tentang cara-cara pengambilan keputusan seorang pemimpin dalam menghadapi kasus dilema etika. Saya mengucapkan terima kasih Bapak. terima kasih sama-sama. Semoga kegiatannya berjalan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya sudah mengganggu waktu Ibu yang seharusnya Ibu melakukan aktivitas lain. Hanya di pagi ini sama saya diminta untuk melakukan wawancara. Ibu, mungkin Ibu sudah tahu bahwa kegiatan saya pada bulan-bulan ini masih mengikuti kegiatan berat dalam pengurang Angkatan 7 di Kabupaten Serang. Mohon doanya Ibu supaya diberikan kelancaran, terutama kesehatan sampai bulan selesai. Oh iya Ibu, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan, memberikan pertanyaan ke Ibu khususnya tentang kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah di UPTSDN Karo, Angkatan Bagian. Bisa ya Ibu? Ya, terima kasih Ibu. Ibu, ini dalam hal pengambilan suatu keputusan sebagai seorang pimpinan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika dan menunjukkan moral? Dilema. Saya melihat kasus-kasus dilema etika adalah kasus yang benar, ya, kasus yang di dalam yang mengandung unsur benar melawan benar. Di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang kedua pilihan itu kedua-duanya pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan ya. Sedangkan rujukan moral yaitu kasus yang di dalamnya mengandung unsur benar melawan lawan yang salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan universal? Begini dan ya, Iya. sebelum mengambil keputusan, ibu biasanya harus mengambil keputusan pada kasus dilema etika misalnya ya. Terlebih dahulu ibu melakukan hal-hal diantaranya mengumpulkan fakta yang terjadi,
Terus siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Terus menganalisis kasus benar salah, kasus benar salahnya, membuat alternatif solusi, bagaimana solusinya, terus membuat keputusan dan melihat dari keputusan tersebut dan merefleksinya apakah tepat tidak direfleksi. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Langkah-langkah yang tadi itu ya, Iya. untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu biasanya mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, ya, menentukan siapa yang terlibat, ya, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, lalu keputusan tersebut direfleksi juga. Ya. Solusi berarti ada pilihannya, diambil yang paling tepat. Yang paling tepat. Terus setelah memilih kita refleksi, direfleksikan. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan jika Ibu dihadapkan pada satu kasus dilema? Hal-hal yang dilakukan dalam mengambil keputusan tersebut adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, di situ, sifatnya urgen, mendesak atau tidak, ya, mendesak atau tidak. Terus kasus dilema etika tersebut, pengambilan alternatif solusi. Itu biasanya. Menentukan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Jadi tetap ya kembali lagi secara keseluruhan itu pada orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Terus kita lakukan Jadi mana yang harus dilakukan. Dan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan di dalam etika? Jadi tantangan apa saja yang Ibu hadapi ketika Ibu harus mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan kasus di dalam etika selama ini? tantangan itu pasti ada, ya, pasti. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan kasus tersebut, kasus dilema etika, adalah mempunyai nilai-nilai yang sama, ya, yang penting, yang langsung yang terlibat, orang-orang yang langsung yang terlibat, nilai-nilai yang sama, tetapi harus ada yang didahulukan, sama-sama benar, kan, ya, sama-sama benar, ya. Nah, kita harus memilih mana yang harus didahulukan, ya, didahulukan. Nah, terus juga adanya orang-orang yang terlibat langsung, ya, atasan langsung, ya. Terus serta adanya peraturan yang harus dipenuhi, tak kalah penting nilai rasa yang harus diutamakan. Berarti ada melihat orang-orang yang terlibat di dalamnya, kemudian memilih mana kasus tersebut karena memang keduanya sama-sama benar, Ya. kemudian peraturan mana yang harus dilakukan, Ya. karena itu mengikut pada peraturan, Ya. kemudian juga mengedepankan rasa itu. Iya. Pertanyaan berikutnya Ibu, apakah selama Ibu dalam pengambilan suatu keputusan dilema etika ini Ibu ada jadwal khusus secara tertentu, dalam arti Ibu langsung menyelesaikannya di tempat kejadian atau memang ada waktu untuk menyelesaikannya? Jadi ada tenggang waktu Ibu, ya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau dalam pengambilan keputusan dilema itu tidak
jadwal ya. Kami tidak mempunyai jadwal khusus, tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada nah, dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika tersebut ya, yang ada baik dilakukan secara formal maupun non formal. Jadi untuk jadwal khusus tidak ada, tapi ada tata kelola. Ya, jadi selain ibu mengambil keputusan secara tidak ada jadwal khusus, pasti secara langsung ya tergantung pada jenis kasusnya. Dan itu juga pasti memasyarakatnya dengan dewan Dengan dewan guru. Kemudian ibu masih tentang dilema etika. Kemudian ini faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu ibu dalam menyelesaikan pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Tentunya kita bekerja tidak sendirian ya, ada yang membantu gitu ya. Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu orang-orang yang terlibat, semua orang-orang profesional ya, cukup profesional yang menghargai dan menerima keputusan itu ya. Jadi kerjasama yang baik mempermudah pengambilan keputusan tersebut. Berarti ibu intinya itu dalam hal ini ibu membutuhkan orang-orang yang memang sangat menghargai dan menerima keputusan itu sebagai atasan. Ya, seperti itu. Jadi orang-orang di sekitar itu harus berkomitmen dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan itu dengan baik. Iya, betul. Dan ibu dari kasus ini yang disampaikan pelajaran apa yang ibu ambil dari pengambilan keputusan yang berbentuk kasus dilema etika. Jadi selama ini ibu dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika, pembelajaran apa yang bisa ibu ambil yang bisa ibu jadikan sebagai bahan refleksi? Jadi setelah kasus-kasus tersebut ya, pembelajaran yang bisa diambil dari kejadian-kejadian tersebut, jadi dalam pengambilan keputusan itu pada kasus dilema etika adalah pertimbangan yang harus betul-betul ya, keputusan harus betul-betul dipertimbangkan, dianalisa ya, harus terus menganalisa kasus-kasus yang ada. Jadi intinya mah harus banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan yang harus diambil ketika akan mengambil keputusan. Secara langsung atau tidak langsung, keputusan yang diambil itu akan membuat semua orang, supaya membuat semua orang puas. Itu diantaranya. Terus pasti ada juga pihak yang tidak merasa puas ya terhadap keputusan kita ya. Semua orang yang terlibat harus menerimanya, harus menerima, jadi menghormati dan melaksanakan secara penuh tanggung jawab. Jadi intinya mas keputusan tersebut harus dipertimbangkan dengan benar-benar dianalisa ya, supaya di dalam keputusan itu pastinya ada yang puas, ada yang tidak puas ya. Kita berupaya supaya banyak yang puas ya gitu ya, berupaya kita ya. Tetap ada upaya, tetapi kan tidak semua orang akan puas ya, akan puas terhadap keputusan kita. Nah apabila sudah itu semuanya harus menerima, menghormati dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi itulah pelajaran yang bisa diambil di dalam mengambil keputusan, harus banyak Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya banyak belajar dari ibu tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang tepat di antara kedua pilihannya.
proses. Terima kasih. Berikutnya adalah analisis pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga kepala sekolah tersebut di atas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa ketiganya pada saat mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika pada dasarnya sudah melakukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian. Sebagai seorang pemimpin yang sudah berpihak kepada murid, bertanggung jawab, dan mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Demikianlah kegiatan wawancara yang saya lakukan dengan 3 kepala sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, khususnya dalam kegiatan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Saya, Dini Inovanti, CGP Angkatan 7 dari UPTSDN Pasir Buyut 2, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Salam.